Di eksekutif banyak pembohong, penipu, maling, betul? Di eksekutif kan nggak perlu disebutkan kan pembohong. Di legislatif sami mawon, betul? Di judikatif sama, banyak hakim jaksa yang bisa dibayar oleh kelompok-kelompok oligarki tadi itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman dari Jakarta, sesepuh kita Pak Usman Amiruddin yang saya hormati, saya muliakan, Bapak, Ibu, hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati dan saya muliakan. Terima kasih. Sebetulnya tadi saya sudah mulai terdengar, sudah banyak disampaikan dari teman saya Pak Marwan Berbuala, tapi masih diminta ngomong, saya takut nolak ya, nanti nggak bisa pulang saya dari Sulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah cukup banyak tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Mungkin sedikit saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, di negara demokrasi seperti kita ini, yang kepala negaranya namanya presiden, kedaulatan, kekuasaan mengatur negara itu adalah rakyat. Ini kan pakai cas. Kekuasaan mengatur negara itu ada di tangan rakyat. Cuman nggak mungkin kan rakyat Indonesia yang 300 juta dari Sabang sampai Merauke itu mengatur semuanya, bisa kacau balau. Karena itu dipilih oleh rakyat, baik yang di eksekutif yaitu presiden dengan semua kabinetnya, dan yang di parlemen atau di DPR. Di DPR, baik yang di pusat sampai yang di kabupaten kota, itu kita pilih. Itulah yang mengelola. Kemudian juga setelah itu ada lagi yang secara khusus ditetapkan, itu kelompok yudikatif atau penegak hukum, jaksa, hakim, lawyer dan sebagainya. Semua itu kita tunjuk, kita pilih untuk mengelola negara ini dengan jujur, benar, adil. Dengan jujur, benar, adil. Tapi karena kita yang salah, rakyat, saya katakan bahwa rakyat adalah, ya mungkin juga saya yang salah, milih orang tidak jujur, milih orang yang sudah punya bakat maling, milih orang yang bukan tolol. Apa yang mau diharapkan? Ya jadi seperti sekarang. Di eksekutif banyak pembohong, penipu, maling, betul? Di eksekutif kan nggak perlu disebutkan kan pembohong. Di legislatif sami mawon, betul? Di judikatif sama, banyak hakim jaksa yang bisa dibayar oleh kelompok-kelompok oligarki tadi itu. Jadi pertama saya ngomong ini, mari kita introspeksi. Nanti kalau kita milih wakil kita, milih pemimpin kita, baik di kabupaten kota, di provinsi, dan di pusat pada periode berikutnya, jangan terpengaruh oleh orang yang suka curang. Kalau orang yang pilih aku, gua kasih duit, ini orang yang seperti ini jangan dipilih. Di samping itu, nah duitnya ditompo atau terserah, itu urusan bapak ibu sekalian, saya nggak ngajarin. Tapi jangan pilih, dan sebelum pilih kan kita sudah tahu yang mau dipilih. Contohnya kita punya sesepuh Pak Usman Amiruddin, kita sudah tahu catatan hidupnya Pak Usman ini. Oh ini bapak ini jujur, berjuang gitu. Tapi bapak ini nggak punya duit, pasti nggak mau bayar. Tahu-tahu nggak kita pilih, salah kita kalau nanti yang kepilih yang tadi, yang penipu, pembohong, maling, ya kan? Nah sekarang itu semua udah terjadi, ya salah siapa? Ya kita juga salah, ya tadi. Nah karena itulah ada gerakan tadi ini, gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Nah sekarang kita mulai ambil lagi tuh yang sudah di tangan oleh kelompok-kelompok bajingan dari itu.
Iya kan? Apalagi kalimatnya? Para penipu rakyat, para maling yang mengambil harta negara atau kekayaan alam itu milik kita bersama. Tapi karena sudah terlanjur kuat, dia kuasai sendiri sama kelompoknya. Nah, ini tujuannya. Nah, terus saya kembali. Sekali lagi ya, kekuasaan mengatur negara itu ada di tangan rakyat. Panduannya udah jelas. Kalau di Indonesia ini panduannya ada panduan fundamental namanya Pancasila. Panduan konstitusi ada Undang-Undang 45 dan undang-undang lain. Undang-undang lain ini memang di era Jokowi dan mungkin sekarang udah ada yang dirusak, dibuat untuk kepentingan kelompok-kelompok brengsek tadi. Ini mungkin Pak Marwan paling tahu mana undang-undang yang udah dirusak. Pak Marwan tuh saya lihat pemerhati masalah minerba, tahu undang-undang minerba itu dikacau balau untuk bukan kepentingan bersama rakyat Indonesia yang 300 juta tapi untuk kelompok tertentu. Itu panduannya, tapi nyatanya sekarang kan disalahgunakan. Nah, itu harus kita rebut supaya orang yang duduk di eksekutif legislatif laksanakan konstitusi, ikutin mau rakyat. Mau rakyat itu di samping ada di konstitusi, ada juga aspirasi yang sampai kita tulis, kita sampaikan segala macam, benar? Tapi kan nggak pernah didengar. Saya kebetulan dengan beberapa kelompok purnawirawan pada 10 April 2025 pernah membuat surat yang namanya FPP TNI yang tanda tangan itu 5 jenderal bintang 4. Saya nggak jelas, respon jelasnya itu nggak jelas sampai sekarang. Respon pasti, woi purnawirawan, nih lu punya permintaan 8 poin udah gua kerjakan ini oleh pemerintah, tapi sekarang belum coba. Buntutnya kita seperti saat ini. Nah, karena itu kita itu harus rebut. Itu yang namanya partai politik itu merampas kedaulatan rakyat, terutama ketua-ketua umumnya. Ini dengar sendiri kok. Siapa itu ada dari PDIP? Lupa namanya. Hah? Bapak Pacul. Saya tahu rakyat mintanya bagus, tapi saya kan diatur ketua umum katanya. Jadi wakil kita di sana bukan maunya rakyat yang dikerjakan, maunya ketua umum partai. Buntutnya rakyat jadi penonton dan jadi pelengkap penderita. Kita nggak mau kan? Marahin mumet. Nah, ya tambahlah itu semua. Nah, kita berjuang ini berat dan mungkin panjang. Tapi niat kita itu untuk menjaga negara ini tetap utuh dan untuk menjaga keamanan anak cucu kita. Potensi terbesar pecahnya suatu negara kalau kita lihat dari zaman-zaman dulu adalah ketidakadilan. Betul? Umumnya ketidakadilan itu yang membuat suatu negara pecah. Umumnya ketidakadilan itu membuat adanya gerakan rakyat yang kemudian destruktif, anarkis. Nah, kita nggak menggerakkan itu karena kita bersuara. Karena itu kita bersuara. Jadi bukan karena kita ini, kita, apalagi ini Pak Usman yang udah kepala 7, kepala 8. Hah? Hampir 90. Enggak, pasti masalah dunia udah nomor sekian lah sama Pak Usman tuh. Kepala 7 ya udah, enggak. Tapi saya mikir tanggung jawab selama masih hidup. Kita mau ya muslim, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tuh selama nyawa masih nempel di badan. Berhenti kalau kita sudah jadi jenazah. Jadi kalau kita bikin kesehatan seperti sekarang, kita melihat ketidakadilan, melihat kedoliman, diam saja, ikut dosa kita. Betul kan? Di samping itu kita punya tujuan sempit ya, ngamankan anak cucu kita. Dan untuk mengembalikan itu, tadi udah dikasih petunjuk sama Pak Usman Amiruddin. Saya mau izin tambahkan. Pak Usman bilang mau dan berani. Betul? Saya nambah ya Pak Usman, mau, berani, kekuatan. Nah, kekuatan kalau kita segini saja kita remek melawan oligarki, remek kan? Maka kita bangun semua saudara kita yang lain aja, baik yang di Sulu Raya maupun di tempat-tempat lain. Itulah
niat kami yang datang dari Jakarta ini membangun kekuatan itu untuk digunakan memprotes pada rakyat, kepada pemerintah yang sudah jolim pada rakyat. Yang kata Pak Marwati cuma omong-omong doang. Kita cuma dikasih janji sampai mumet hampir 2 tahun janjinya enggak. Kalau menurut saya sampai saat ini era Jokowi 2 periode dengan eranya Prabowo 2 tahun itu sami mawon. Ya mudah-mudahan kalau kita bisa mengumpulkan kekuatan dari terdengar kemana-mana, sadar orang yang kita pilih itu untuk menjaga negara ini, membangun negara ini dengan adil. Yang dituntut rakyat itu adil. Kalau nggak makan bareng. Jangan yang satu sugihnya nggak ketulungan, tapi ada yang tinggal di bawah kolong jembatan nggak makan 1 hari 1 kali aja. Dan ini banyak. Betul kan? Nah, saya cuma nambah ulang lagi tadi. Kalau kita mau perbaikin, kita kembalikan kehidupan negara demokrasi seperti yang ada dalam buku pelajaran, seperti petunjuk founding fathers negeri kita. Kedaulatan harus kembali kepada rakyat. Dan untuk mengembalikan itu, tadi panduannya, kita harus punya kemauan yang kuat, tidak takut capek, tidak takut apalagi kemauan. Kemudian keberanian, berani. Sekarang ngomong aja takut, betul kan? Saya hanya nandakan 2 konsep dari Pak Usman ini harus ditambah dengan kekuatan. Kekuatan itu menyebarkan ini ide-ide kita ini, bersuara. Saya nggak ngajak macam-macam, bersuara. Kalau nanti kemudian terjadi itu di luar keinginan kita kan. Kalau terjadi tindak anarkis itu di luar keinginan kita. Kita nggak inginkan tindak anarkis, kekerasan. Tapi kalau terjadi karena yang sana mau bertahan, apa boleh buat, betul? Nah, itu saya mungkin pada kesempatan ini saya mungkin sampai mudah-mudahan dimengerti apa yang saya sampaikan tadi itu. Tapi dalam sistem negara demokrasi, kedaulatan, kekuasaan ngatur negara itu ada pada rakyat. Itu yang ada di eksekutif, legislatif itu karyawan atau pesuruh kita yang kita gaji, betul? Kalau kemudian dia nindas kita, itu namanya pengkhianat. Pengkhianat itu boleh kan digusur? Boleh digusur, kalau perlu juga mati kalau dia betul-betul mengkhianati bangsa ini. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengembangkan kekuatan, membesarkan suara kita, mengingatkan pemerintah yang sudah jolim pada kita, yang cuma omong-omong doang. Itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.